Indonesia kembali membuat gebrakan besar dalam upaya memperkuat pertahanan udaranya. Dunia militer dikejutkan oleh kabar bahwa Indonesia disebut telah sepakat untuk membeli jet tempur canggih Chengdu J-10 dari Cina sebanyak 42 unit. Kabar ini bukan sekedar isu angin lalu. Pernyataan dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pesawat tempur modern ini akan segera mengudara di langit Jakarta dan menjadi bagian dari kekuatan tempur TNI Angkatan Udara. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia tengah melakukan modernisasi besar-besaran terhadap sistem pertahanannya, khususnya di sektor udara. Di tengah dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara dan semakin kompleksnya ancaman udara modern, keputusan membeli J-10 mengundang banyak perhatian, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas militer internasional. Banyak pihak bertanya, mengapa Indonesia memilih jet tempur buatan Cina dan bukan dari produsen lama seperti Amerika Serikat, Prancis, atau Rusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengenal lebih dekat jet tempur ini. Chengdu J-10 adalah pesawat tempur multi-role, artinya pesawat ini dapat menjalankan berbagai misi sekaligus, mulai dari pertempuran udara jarak dekat, serangan udara ke darat, hingga operasi pertahanan udara nasional. Pesawat ini dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Corporation dan menjadi salah satu kebanggaan militer Cina. Jet ini dikenal dengan julukan Vigorous Dragon, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Sinaga Ganas, menggambarkan kekuatan dan kelincahan luar biasanya di udara. J-10 merupakan salah satu tulang punggung kekuatan udara milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Air Force. Selama bertahun-tahun, pesawat ini terbukti andal dan menjadi simbol kemajuan teknologi militer Cina. Tetapi JN-10 tidak hanya terkenal di negerinya. Jet ini juga pernah menunjukkan kemampuan tempurnya di dunia nyata. Pada bentrokan udara antara India dan Pakistan beberapa waktu lalu, JN-10 milik Angkatan Udara Pakistan berhasil mencatat prestasi mengejutkan. Dalam kejadian dramatis itu, JN-10 mampu menumbangkan jet tempur Rafale buatan Prancis yang merupakan kebanggaan Angkatan Udara India. Kejadian ini semakin memperkuat reputasi JN-10 sebagai pesawat tempur yang bukan sekedar unggul di atas kertas, namun juga teruji dalam pertempuran modern. Lalu seperti apa kemampuan teknis dari J-10 hingga Indonesia berani meminangnya? Dari segi desain, jet ini menggunakan konfigurasi sayap delta tanpa ekor dengan sirip vertikal yang miring ke belakang. Konfigurasi ini memberikan kelincahan ekstrim saat melakukan manuver, terutama dalam dogfight atau pertarungan udara jarak dekat. Dua sirip kecil tambahan di bagian depan yang disebut canard membuat pesawat tetap stabil ketika bergerak agresif. Struktur ini memungkinkan J-10 melakukan manuver ekstrim dengan sudut serangan yang tinggi, tanpa kehilangan kendali. Desain bagian fuselage atau badan pesawat dirancang efisien untuk menampung pilot, sistem avionik modern, serta menunjang kekuatan aerodinamis secara keseluruhan. Menariknya, banyak analis mengatakan bahwa desain J-10 memiliki kemiripan dengan jet tempur Israel IAI Lavi, yang juga banyak terinspirasi dari teknologi pesawat F-16 milik Amerika Serikat. Kemiripan ini bukan kebetulan. Sejumlah laporan internasional menyebut bahwa perkembangan J-10 mendapat pengaruh kuat dari transfer teknologi yang berkaitan dengan pesawat Lavi. Tidak heran jika J-10 sering disebut memiliki kelincahan seperti F-16, namun dengan kemampuan upgrade avionik dan teknologi misil yang terus berkembang. Selain desain dan kelincahan, salah satu aspek paling menonjol dari J-10 adalah kemampuan persenjataannya. Jet ini mampu membawa hingga 11 titik gantung eksternal atau hardpoint untuk berbagai jenis persenjataan. 5 berada di garis tengah badan pesawat dan 6 pada kedua sayapnya. Dengan kapasitas tersebut, J-10 mampu membawa kombinasi rudal udara ke udara, bom presisi, hingga persenjataan jarak jauh. Untuk pertempuran udara, J-10 dapat dilengkapi rudal PL-8, PL-11, dan PL-12. Rudal PL-8 merupakan rudal berpemandu inframerah jarak pendek yang dikembangkan dari teknologi rudal Israel Python 3. Sementara, PL-11 adalah rudal jarak menengah berbasis teknologi Italia Aspide yang diadaptasi ke sistem Cina. Adapun PL-12 adalah rudal modern jarak menengah hingga jauh yang didesain untuk menandingi AIM-120 AMRAAM milik Amerika. Kombinasi ini menjadikan J-10 sangat fleksibel, baik sebagai penyerang maupun pemburu di udara. Dari semua kemampuan tadi, wajar jika Indonesia melihat J-10 sebagai pilihan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sebenarnya telah menjejaki berbagai opsi untuk memperkuat armada pesawat tempurnya.
Pemerintah sempat menjalin kesepakatan untuk membeli Rafale dari Prancis dan membahas pembelian F-15EX dari Amerika Serikat. Namun di tengah realitas anggaran, urgensi kebutuhan, dan dinamika politik global, J10 mungkin dipandang sebagai solusi yang paling cepat dan ekonomis untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Pembelian 42 unit J10 tentu akan meningkatkan kekuatan tempur TNI AU secara signifikan. Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan F-16 dan Sukhoi Su-27 serta Su-30 akan memiliki kemampuan respons udara yang jauh lebih modern dan kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Langkah ini juga dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia di tengah dinamika Laut Cina Selatan, sekaligus memperbaiki kesiapan menghadapi ancaman modern seperti serangan udara presisi dan infiltrasi pesawat tak berawak. Namun, keputusan ini tentu tidak lepas dari perdebatan. Sebagian kalangan mempertanyakan implikasi geopolitik dari ketergantungan pada teknologi militer Cina. Ada pula yang menilai bahwa pilihan J10 perlu dianalisis lebih dalam, terutama jika dibandingkan dengan Rafale atau F-15EX yang memiliki reputasi lebih besar di dunia. Tetapi pada akhirnya, keputusan ini akan diuji oleh hasil. Jika J10 terbukti efektif dan dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem pertahanan nasional, maka langkah ini dapat menjadi lompatan besar bagi kemajuan militer Indonesia. Kini perhatian publik tertuju pada masa depan pertahanan udara Indonesia. Jet tempur yang dijuluki Sinaga Ganas itu akan segera menjadi penghuni baru hanggar TNI AU, siap terbang mengawal wilayah udara dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Kehadirannya akan menandai babak baru modernisasi alutsista nasional, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga keamanan langitnya. Pada akhirnya, pertanyaan besar masih tersisa. Apakah Chengdu J10 benar-benar pilihan terbaik untuk Indonesia? Apakah keputusan ini akan membawa kekuatan baru atau justru membuka tantangan baru dalam strategi pertahanan nasional? Waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, langit Indonesia akan segera menyaksikan naga ganas terbang melintas, membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga kedamaian dan kedaulatan negeri ini.